Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ibadah. Teman-teman semua, pertama-tama marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat menyelenggarakan ujian tengah semester tenggat pada waktunya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan tak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah senantiasa selalu mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Teman-teman semua, sebelum memasuki materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Arim Juliansa. Saya dari program studi bimbingan konseling Islam Fakultas Psikologi Pendidikan. Pada kesempatan ini dalam mata kuliah tafsir hadis tematik konseling 1, saya akan membawakan pembahasan terkait perkembangan rohani manusia. Teman-teman semua, perlu kita ketahui ruh adalah latifah, sesuatu yang halus, yang sifatnya rohani. Ruh ini adalah penggerak tubuh kita. Namun ruh bersifat gaib. Ruh itu sudah ada sejak sebelum tubuh ini diciptakan. Ketika tubuh sudah siap menerima ruh, maka disitulah ruh kita, ruh manusia tiupkan untuk menyatu dengan jasad. Fitrah ruh ini multidimensi, artinya ruh tidak dibatasi ruang dan waktu. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Perlu kita ketahui, kematian tubuh itu bukan berarti kematian bagi ruh. Kita ketahui bahwa manusia secara biologis diciptakan secara bertahap. Dari mulai pertemuannya sperma dengan ovum hingga menjadi zigot, jadi segumpal darah, segumpal daging, jadi tulang belulang, lalu dibungkus dengan daging, dan kemudian berwujud menjadi makhluk seperti yang diterangkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 13 sampai 14. Di sini dapat diartikan bahwa ruh ini adalah tubuh yang halus, tubuh ghaib yang bersumber dari lorong-lorong hati yang tumbuh beredar melalui urat-urat atau melalui otot-otot ke seluruh bagian tubuh dan memancarkan cahaya kehidupan dan perasaan itu ruh. Ruhiyah dalam bahasa Indonesia kerap dipahami atau memiliki arti rohani ataupun spiritual yang merupakan lawan kata dari madi atau material. Aspek rohaniah spiritual psikologis adalah aspek yang didewasakan dan diinsan kamilkan melalui pendidikan dalam elemen yang berpretensi positif dalam membangun pembangunan kehidupan
yang berkeadaban. Lalu apa itu rohani? Rohani adalah suatu yang berkaitan dengan ruh tentunya, seperti yang telah tadi kita bahas, yang bermakna susunan badan halus. Apa yang dimaksud badan halus atau unsur-unsur halus ini? Yaitu mencakup jiwa, akal, hati, dan nafsu. Itu yang dimaksud unsur-unsur halus, dan ini gaib. Nah, unsur-unsur ini keberadaannya merupakan syarat utama bagi proses hayati, lebih-lebih yang berhubungan dengan kesadaran, pikiran, dan kemauan. Tentu kemauan manusia, ya, karena yang sedang kita bahas ini adalah manusia. Teman-teman semua, perlu kita ketahui ada unsur rohani menurut Al-Quran. Yang pertama, ruh atau roh sebagai alat hidup. Yang kedua, akal sebagai alat penimbang. Yang ketiga, nafsu sebagai alat pendorong. Yang keempat, hati sebagai alat pemutus. Misal kita ingin bergerak, tapi mempertimbangkan terlebih dahulu sesuatu ini baik atau buruk. Kadang kita didorong oleh nafsu, biasanya ingin terjerumus, ya bukan ingin, syahwat kita, nafsu kita mendorong pada yang buruk, karena entah kenapa yang buruk-buruk itu sering sekali kerap sekali terasa nikmat gitu ya, padahal itu salah. Lalu ada juga yang mendorong kepada hal kebaikan. Setelah itu, setelah penimbangan dan rasa yang bergejolak yang mendorong ingin melangkah, lalu diputuskanlah oleh hati. Nah, itu menurut Al-Quran. Sedangkan ada pun ya, menurut para ahli ilmu pendidikan, ada rasanya intelek, rasa cinta. Yang kedua, yang ketiganya rasa harga diri. Yang keempatnya rasa seni. Yang kelima rasa agama, dan yang keenamnya adalah rasa sosial. Nah, kita beranjak kepada pembahasan at-tarbiyah ar-ruhiyah. Apa itu pendidikan rohani? Ya, ini pendidikan rohani. Sebuah sistem pendidikan itu mengasah pikiran, hati, dan tubuh dalam menampakkan pengalaman sebagai usaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang dimaksud dengan at-tarbiyah ar-ruhiyah, ya, pendidikan rohani. Nah, pendidikan spiritual juga dikenal sebagai pendidikan kepribadian yang didasarkan kepada kecerdasan emosional dan spiritual ruhaniyah yang bertumpu pada masalah diri. Ya. Dalam pengertian ini, kita ketahui bahwa pendidikan rohani adalah pendidikan yang mengasah pikiran kita, hati kita, tubuh kita dalam menampakkan pengalaman-pengalaman. Ya, tentu pengalaman-pengalaman juga ini sebagai pembelajaran juga bagi kita. Sebagai apa? Sebagai usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu bisa disebut juga menuju pada ketakwaan. Itu pendidikan rohani. Intinya dapat disimpulkan bahwa pendidikan rohani adalah usaha merubah, mengarahkan, melatih dan membimbing serta mempengaruhi unsur-unsur kerohanian yang bersifat dinamis menuju ke arah tujuan pendidikan yang dicita-citakan dan menurut ukuran-ukuran Islam. Merubah, mengarah, membimbing, mempengaruhi
unsur-unsur kerohanian, berfokus pada rohani, berfokus menitik beratkan pada kebutuhan-kebutuhan spiritual dengan upaya mewujudkan cita-cita menurut ukuran-ukuran Islam. Itu dapat disimpulkan seperti itu pendidikan rohani. Lalu setelah kita memahami perkembangan rohani, selanjutnya teman-teman semua, setelah kita memahami pendidikan rohani, kita ketahui bahwa pendidikan rohani ini sangat perlu sekali diciptakan atau dilaksanakan atau direalisasikan dalam kehidupan manusia, entah itu ranahnya keluarga, pertemanan, atau lain sebagainya di dalam lingkungan masyarakat sosial. Nah, lalu dengan menerapkan metode-metode yang khusus, kita perlu mengetahui dulu ranah seperti apa, tingkatan-tingkatan seperti apa dalam perkembangan rohani manusia ini. Dengan mengetahui tingkatan-tingkatan ini merupakan indikator supaya kita bisa menerapkan metode-metode yang sesuai terhadap pendidikan rohani. Lalu bagaimana perkembangan rohani menurut Imam Al-Ghazali? Kita perlu ketahui apa itu perkembangan rohani. Perkara yang terdiri dari akal, nafsu, jiwa, dan roh. Maka pendidikan sejak lahir, yaitu pendidikan rohani, harus diberikan oleh siapa? Tentunya yang pertama itu oleh orang tuanya untuk menjaga akhlak. Nah, jangan sampai diberikan kepada orang lain untuk dijaga kecuali orang yang berakhlak mulia, baik dan kuat pegangannya. Karena apa? Karena ketika kita salah menempatkan anak kita kepada lingkungan yang memang bisa dibilang toksik, maka itu akan mempengaruhi perkembangan rohani juga terhadap anak tersebut. Imam Al-Ghazali ini membenarkan konsep manusia menurut Islam tersusun dari jasmani dan juga rohani. Akan tetapi ia menekan pengertian dan hakikat kejadian manusia pada konsep spiritualnya, rohani ataupun jiwanya. Nah, kita perlu ketahui Imam Al-Ghazali mengatakan ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan perkembangan rohani Islam dari mulai kanak-kanak hingga remaja. Yang pertama itu kanak-kanak. Ini mencakup umur 2 sampai 6 tahun. Nah, di sini anak sudah memperoleh perasaan suka. Tapi suka didampingi. Ya, kadang nggak bisa lepas tuh anak dari orang tuanya. Harus ada yang menemani. Entah itu orang tua atau siapapun ya. Konsep ketuhanan pada jenjang ini, pada tingkatan ini hanya boleh dipahami dalam gambaran tertentu. Ya, gambaran-gambaran tertentu ataupun yang berbentuk benda ataupun lukisan saja. Konsep kebesaran Tuhan, nilai-nilai murni dan adab sopan peningkatan biasa boleh dipahami dan dihayati. Itu hanya sekedar menerapkan nilai-nilai murni, adab, sopan santun. Yang kedua, tingkatan yang kedua ada kanak-kanak akhir. Ini mencakup usia 7 sampai 12 tahun. Nah, di sini kanak-kanak sudah bersedia rohaninya untuk dimantapkan, bahkan sudah terbentuk mantap. Ya, kesediaan rohaninya sudah mantap. Pendidikan agama dan moral boleh dipelajari secara formal. Amalan rukun Islam boleh diamalkan dengan tepat. Rukun iman juga sudah boleh dipahami dan dihayati. Itu dalam tingkatan kedua, yaitu kanak-kanak akhir. Itu menekankan pada rukun Islam itu harus dengan tepat, rukun iman juga harus mulai dijalankan gitu ya, mulai jalankan, mulai dipahami dan mulai dihayati.
Lalu jenjang yang ketiga atau tingkatan yang ketiga adalah remaja awal, mencakup umur atau usia 12 sampai 15 tahun. Di sini nilai ketuhanan, dosa, dan pahala harus bisa dipahami. Bahkan harus telah dipahami secara konseptual. Memerlukan kepuasan kerohanian untuk menghadapi dugaan hidup. Pengaruh persekitaran dan rekan sebaya adalah penting dalam perkembangan rohaninya. Nah, dalam tingkatan ketiga ini, remaja awal usia 12 sampai 15 tahun, kita harus memperhatikan stimulus-stimulus yang diinput oleh remaja tersebut. Kita harus memperhatikan lingkungan karena lingkungan ini dapat sekali mempengaruhi anak tersebut tentunya. Tentu pengaruh-pengaruh ini bisa berkaitan dengan perkembangan rohani. Seandainya anak bergabung pada lingkungan-lingkungan yang tidak menjalankan syariat, maka dikhawatirkan anak itu akan terjerumus dalam hal tersebut. Yang terakhir, yang keempat, remaja usia 15 sampai 20 tahun. Nah, di sini remaja mulai berpegangan yang kuat kepada agamanya. Percaya kewujudan akan Tuhan, dosa dan pahala serta hari pembalasan pun sudah dihayati. Mula mempersoalkan aspek kerohanian secara logik. Nah, di sini di tahapan keempat ini remaja-remaja mulai menggunakan akalnya terhadap agama, mengaitkan, selalu berpikir secara logis. Mulai memikirkan Tuhan dan sifat ketuhanan secara abstrak. Kadang timbul perasaan ragu, gelisah, curiga terhadap perkara yang berkaitan dengan kerohanian. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan abstrak di tingkatan-tingkatan remaja ini 15 sampai 20 tahun. Abstrak sekali. Tidak beraturan gitu ya, tidak beraturan atau abstrak. Misal dia percaya akan adanya Tuhan, akan adanya pahala, akan adanya dosa. Namun tidak sedikit juga anak-anak yang sangat abstrak, misal timbulnya keraguan. Di sini juga sangat menekan ya, timbul keraguan di sini. Misal sudah timbul keraguan sehingga dia bertanya di mana Tuhan atau apalah, itu pertanyaan-pertanyaan abstrak. Nah, jika pertanyaan-pertanyaan ini salah kita jawab atau anak tersebut salah inputnya, salah memahaminya, maka dikhawatirkan perkembangan rohaninya menjadi jauh terhadap Tuhan. Karena sebetulnya perkembangan rohani jika disangkutkan dengan pendidikan rohani itu bertujuan untuk lebih dekat terhadap Tuhannya. Nah, teman-teman semua, itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Memang pembahasan ini tidak saya sampaikan dengan sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Mari teman-teman semua mulai menginput informasi-informasi yang bermanfaatnya saja. Begitupun dengan mendengarkan apa yang telah saya sampaikan, tolong teman-teman semua ambil yang baik-baiknya saja. Ketika ada kesalahan, mohon untuk mengkritik ataupun membenahi saya kembali. Nah, teman-teman semua, saya ingin menyimpulkan satu hal, bahwasanya sangat perlu kita ketahui, perkembangan pada manusia itu bukan hanya sekedar perkembangan biologis saja yang harus diperhatikan, bukan perkembangan fisik saja yang harus diperhatikan, ataupun bukan hanya sekedar perkembangan emosional saja yang perlu ditekankan. Akan tetapi
perkembangan rohani manusia pun itu perlu kita pelajari, perlu kita perhatikan, terlebih jika kita sudah berumah tangga, setelah memiliki momongan atau anak yang sudah mulai besar, itu perlu kita menerapkan pendidikan rohani. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, baik itu secara pemahaman, penyampaian, kata-kata yang kurang jelas, mohon untuk dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.